Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Salsabilatul Jannah dari kelas 12 PS3 absen 28, Mapel Sejarah Peminatan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Korea. Nah, kapan sih Perang Korea ini terjadi? Perang Korea ini terjadi pada hari Minggu pagi 25 Juni 1950. Setelah Tentara Rakyat Korea Utara atau NKPA melintasi paralel ke-38, didukung oleh tang T-34 buatan Soviet. Serangan itu tak terduga baik dalam waktu maupun intensitas. Presiden AS Harry S. Truman memerintahkan pasukan darat dan udara AS untuk mengevakuasi penduduk. Ia juga memerintahkan armada ke-7 AS menuju Selat Taiwan untuk mencegah konfrontasi antara komunis dan nasionalis Cina. Segera setelah seruan dari PBB, negara-negara anggota mulai mengirim pasukan dan pasukan. Inggris adalah negara pertama yang merespon dengan menempatkan kapal mereka yang berada di perairan Jepang di bawah komando PBB. Sebagian besar negara tidak dapat mengirim banyak tentara, namun 17 negara berhasil memberikan setidaknya kekuasaan finansial untuk komando PBB. Nah, kemudian gambar tersebut adalah pertempuran di Incheon dan Yalu pada tanggal 15 September 1950. Itu setelah memperbanyak pasukan dan membangun jalur pasukan. Jenderal MacArthur mulai merencanakan sebuah rencana yang bernama Operasi Kalmit, yakni pendaratan pasukan amfibi di pelabuhan pantai barat Incheon. Sebagai persiapan, ia membentuk Escorp di bawah komando General Arwood atau Ned Almond. Pasukan itu terdiri dari Divisi Infanteri ke-7 atau Angkatan Darat dan Divisi Marinir Pertama. Pasukan amfibi mendarat pada hari tanggal 15 September 1950. Dalam beberapa hari telah menguasai Incheon dan lapangan terbang Kimpo. Pada bulan Oktober, Seoul telah berhasil dikuasai kembali dan dikembalikan ke Presiden Syngman Rhee. Sementara itu, Angkatan Darat ke-8 di bawah pimpinan Lieutenant General Walton H. Walker telah keluar dari batas dan bergerak ke utara dengan cepat. Mereka memotong jalur suplai dan komunikasi sehingga NKPA terpaksa harus mundur. Dua kesuksesan operasi itu membuat pasukan PBB menguasai paralel ke-38 pada awal Oktober. Dalam banyak hal perang mungkin telah berakhir pada saat ini. Akan tetapi, situasi menguntungkan itu justru dianggap sebagai waktu yang tepat bagi AS untuk menduduki seluruh Korea dan mengembalikannya sebagai negara kesatuan. Nah, setelah memperoleh izin dari Kepala Staf Gabungan dan PBB, pasukan PBB dan Republik Korea menyeberang paralel ke-38 dan bergerak ke utara. Sementara itu, tentara ke-8 menuju ke sisi barat pegunungan dan Escorp yang telah dipindahkan melalui laut ke pelabuhan Wonsan bergerak ke sisi timur. Komunikasi antara kedua kekuatan itu sulit. Pada hari Thanksgiving, Resimen Infanteri ke-17 di AS mencapai Sungai Yalu. Pada titik inilah serangan balik dari Korea Selatan dan pendukungnya dimulai. Kemudian bergabungnya Cina ke dalam perang. Gambar tersebut adalah kedatangan pasukan Cina di Sungai Yalu. Pada pertengahan Oktober 1950, terjadi bentrokan dengan tentara Cina. Kemudian, pada tanggal 23 November, hampir 200 pasukan Cina menyerang. Mereka telah melewati Sungai Yalu yang beku dan menghimpun kekuatan selama bulan November. Komando PBB terkena pukulan keras dari Cina, sehingga Walker mulai menarik dari dan mengevakuasi pasukan melalui laut sebisa mungkin. Hampir 100 tentara PBB dan Republik Korea serta sebagai besar pengungsi dievakuasi. Pada 25 Desember, pelabuhan tersebut telah hancur dan sebagian besar pasukan PBB menuju Busan dan pelabuhan lainnya di sepanjang pantai. Seoul sekali lagi ditinggalkan pada tanggal 3 Januari 1951. Sejak saat itu sampai akhir perang, Cina memainkan peran yang dominan.
tidak hanya dalam pengadaan peralatan dan perlengkapan militer serta sipil, tetapi juga dalam arah strategi. Meskipun tentara Korea Utara terus memainkan peran penting, baik otoritas militer maupun sejarawan sipil mengidentifikasi serangan Cina ini menandai fase konflik baru. Selain itu, Cina juga akan memainkan peran utama dalam negosiasi dan yang dimulai pada tahun 1952. Kemudian, perang diperbuktikan dan dimulainya perdebatan panjang. Jenderal Walton Walker meninggal dalam kecelakaan jeep menjelang akhir Desember 1950. Nah, ini penggantinya Jenderal Matubi Likwai tiba pada hari Natal dan memulai proses pembangunan kembali Angkatan Darat ke-8 yang moralnya hancur setelah kalah. Kemudian usaha itu berhasil. Seoul berhasil direbut kembali dan pada tanggal 27 Maret 1951, Angkatan Darat ke-8 terus bergerak hingga mencapai paralel ke-38. Dalam operasi Rugged, pasukan Ridgway mendirikan garis Wyoming dan Kansas yang akan menjadi jalur utama perlawanan untuk keseluruhan perang. PBB dan negara-negara komunis memasuki perundingan dengan konsep dan keinginan yang jauh berbeda. Selain itu, muncul permasalahan seputar tahanan perang antara kedua belah pihak. Karena proses negosiasi berjalan sangat lambat dan membuat frustasi pembicaraan dihentikan berkali-kali dan akibatnya lebih mencerminkan atmosfer politik daripada militer. Kemudian akhir Perang Korea. Sesaat setelah kematian Joseph Stalin pada tanggal 5 Maret 1953, komunis kembali ke meja perundingan dan menyetujui pertukaran narapidana. Perubahan lingkungan internasional tercermin dalam berbagai proposal perdamaian yang ditawarkan. Akan tetapi, gencatan senjata terkandung pada kesepakatan tentang pertukaran tahanan perang. Perang Korea membawa kerugian yang sangat besar bagi kedua belah pihak. Korban yang lebih banyak berada di pihak Korea Utara dan Cina. Setidaknya 500 pasukan menjadi korban dan 1 juta terluka. Untuk kerugian materi, Korea Selatan menjadi yang paling dirugikan. Beberapa desa lenyap akibat perang dan Seoul. Ibu kota negara tersebut sebagian besar rata dengan tanah. Adapun ada jalur kereta api, komunikasi, keseluruhan infrastruktur negara, pembangkitan listrik tenaga air, pabrik, bangunan sipil, bahkan peternakan dan sawah semua hancur. Nah, sampai dari sini penjelasan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe.